Sobat Muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2020 membahas mengenai pendidikan. Dan saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-11 dengan judul Orang Kristen dan Pekerjaan. Seperti biasa di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, serta pertanyaan hari ini adalah what is your dream job? Apa pekerjaan mimpi kamu? Silakan. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau ditanya pekerjaan mimpi, ada dua sih, tapi saya sebutin salah satunya deh. Salah satunya adalah saya mau buka sebuah agensi lah yang bisa mengumpulkan orang-orang yang seminat dengan saya gitu loh. Itu sih yang jadi impian saya gitu. Bisa ngumpulin orang lalu mengorganisasikan mereka, itu menjadi satu hal yang buat saya itu, wah ini mimpi saya nih selanjutnya nih. Oke, dalam hal apa kira-kira coba? Dalam hal audio. Bisa podcast ya gitu. Oke, baik, terima kasih Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Salam Yola, Norman, dan pemirsa di mana berada. Ini agak kurang elok kalau ditanyain seorang pendeta apa dream job-nya ya. Gimana Pak Pendeta? Traveling ya. Traveling dapat duit. Ya, itu kayaknya saya juga suka tuh. Ya. Sebetulnya itu bisa direalisasikan ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ya, informasi. Itu YouTuber itu kan traveling mereka. Iya. Masukin ke YouTube dapat endorse ya. Tapi pertanyaannya mungkin bukan job dream-nya. Iya. Kapan merealisasikan job dream-nya? Itu mungkin setelah pensiun lah mungkin nanti. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan mulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas firman-Mu hingga pada saat ini. Bapa, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya apa yang kami diskusikan dapat jadi satu penuntun bagi kehidupan kami, Bapa. Berkati juga Pendeta David di sini dan Kayol yang akan memimpin. Engkau berikan berkat kepada mereka agar dapat memimpin diskusi dengan baik. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masa pandemi ini membawa pergumulan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang masih memiliki pekerjaan saat ini, walaupun seberat apapun tanggung jawab yang harus dilakukan, bersyukurlah. Karena banyak di luar sana yang harus kehilangan pekerjaan atau dirumahkan untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Tapi apakah pekerjaan itu hanya untuk kelangsungan kehidupan? Karena kan banyak sekarang di antara kita yang membutuhkan pekerjaan memang untuk biar kehidupannya masih bisa berlangsung gitu. Cari duit untuk makan. Pendeta dulu pernah katakan jangan sampai cari uang untuk makan sampai lupa makan. Ya gitu ya Pak Pendeta ya. Jangan gara-gara cari makan lupa makan. Nah, sekarang apakah pekerjaan itu dinilai hanya untuk kelangsungan kehidupan atau hanya untuk mencari uang semata? Karena ketika kita melihat di dalam Alkitab, pekerjaan adalah ide Tuhan. Di dunia yang sempurna sebelum ada dosa, bahkan Tuhan telah memberikan pekerjaan kepada Adam dan Hawa, yaitu merawat taman. Mereka jadi manajer lah istilahnya. Mereka yang menamakan binatang. Mereka yang harus mengusahakan tanah. Bahkan di tempat yang masih sempurna dan belum ada dosa, belum ada penderitaan, belum ada kematian, umat manusia harus bekerja. Nah, sepanjang pekan ini kita akan belajar apa sih hubungannya antara orang Kristen
kita dengan pekerjaan. Seperti yang saya tanyakan tadi, apakah pekerjaan itu hanya sekedar mencari uang saja, atau pekerjaan itu harus sesuatu yang kita kejar sebagai passion kita. Pokoknya saya mau kalau kerja itu harus passion saya, kalau bukan passion saya nggak mau bekerja. Karena ada orang juga yang seperti itu kan, pilih-pilih, istilahnya pilih-pilih pekerjaan. Oh kalau bukan sebagai ini saya nggak mau, oh kalau bukan sebagai ini saya nggak mau. Di sini dikatakan bahwa di antara orang Yahudi setiap anak diajarkan suatu keterampilan. Bahkan dikatakan bahwa seorang ayah yang tidak mengajarkan suatu keterampilan kepada putranya akan membesarkan seorang penjahat. Yesus menghabiskan bertahun-tahun melakukan kehendak Bapaknya dalam pekerjaan halal sebagai pengrajin yang terampil, di mana bisa saja ia menyediakan perabot dan peralatan pertanian yang dibutuhkan oleh penduduk Nazaret. Kita tahu bahwa Yesus memulai pekerjaan pelayanannya di umur 30, dan dari kecil sampai umur 30 itu dia membantu ayahnya sebagai pengrajin kayu. Dan bahkan Rasul Paulus juga melakukan pekerjaan yang sama pentingnya ketika dia bekerja bersama Priscilla dan Aquila selama 1,5 tahun sebagai pembuat tenda. Kan ini kita akan melihat segenap pertanyaan tentang pekerjaan dan perannya dalam pendidikan Kristen. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Minggu, silahkan Norman. Hari Minggu, berbagai sisi pekerjaan. Kalau sahabat kita coba dia menerangkan, kerja itu kan adalah sebuah kata dari bangsa Anglo-Saxon ya. Ya artinya nggak banyak gitu, tapi maknanya bisa banyak. Karena kerja itu, kalau di sahabat kita bilang itu bisa memberikan kebutuhan, terus bisa mengisi bisa mengisi meja makan, lalu membayar tagihan, lalu menabung untuk masa-masa sulit. Dan ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, ya seperti apa yang terjadi saat pandemi ini, itu jadi satu mimpi buruk kan. Dalam artian lebih baik bekerja dalam situasi yang buruk daripada kehilangan pekerjaan itu sendiri gitu kan. Dan pekerjaan juga itu menjadi dia bilang ya, jadi sebuah identitas gitu. Contoh kalau saya ketemu sama orang, selalu ditanya, kerjanya apa? Hanya gitu kan, jadi kita bisa kasih tahu, saya sebagai ini, saya sebagai A gitu. Atau kalau tanya, kamu sebagai apa ya? Kita enak bisa jawabnya kan, ya saya sebagai A, sebagai B. Jadi pekerjaan, banyaklah makna dari pekerjaan ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga ada memberikan identitas, lalu ada banyak hal yang bisa didapatkan maknanya. Tapi yang seringkali menjadi masalah adalah orang selalu menanggapi pekerjaan ini hanya pada dua sisi. Sisi yang pertama, ya udah saya kerja, makan, tidur, terus meninggal, ya udah gitu itu kerja saya tuh. Jadi emang hidup untuk bekerja gitu kan. Dan saya bahkan ada orang yang istilahnya membenci pekerjaannya gitu loh. Jadi kayak ya udah saya kerja, makan, terus meninggal ya, tapi saya nggak suka kerjaan saya. Tapi di sisi lain ada lagi yang merasakan bahwa ya memang saya sangat senang pekerjaan saya harus bekerja keras, tapi dia lupa akan hal lainnya gitu loh. Nah, dari sahabat kita ditekankan, sebagai seorang Kristen perlu untuk belajar bekerja dengan cara Tuhan. Di alinea terakhir, pekerjaan lebih dari sekedar kebutuhan ekonomi. Manusia lebih dari sekedar karyawan. Dengan pemahaman yang benar, pekerjaan hidup seseorang adalah satu wadah pelayanan, wujud nyata hubungan seseorang dengan Tuhan. Bagian dari tugas seorang guru adalah membantu siswa menemukan pekerjaan yang merupakan titik temu antara minat dan bakat yang diberikan Tuhan pada mereka dengan kebutuhan dunia ini. Jadi, ini dikasih tahu dan diingatkan bahwa sebagai seorang Kristen, ya kita melihat pekerjaan itu dari sisi yang berbeda. Bukan hanya sekedar bekerja lalu puas, tapi dalam pekerjaan itu juga ada tugas kita di sana. Dan pekerjaan itu juga seperti yang tadi dibilang, bahwa itu jadi wadah pelayanan. Kalau di Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13, itu dibilang, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi, ini hari Minggu ini kita kembali diingatkan bahwa dalam pekerjaan itu, walaupun kita nggak suka, ataupun kita senang dengan pekerjaannya,
ada tugas di sana gitu loh. Sebagai orang Kristen ada tugas melayani di sana dan melihat bahwa oh ini ternyata Allah tuh hadir dan Allah tuh menyayangi kita gitu dan ingin banget untuk kita melayani dalam pekerjaan kita. Oke, ini saya menggarisbawahi tadi yang Norman katakan manusia lebih dari sekedar karyawan. Kadang-kadang ketika ditanya pekerjaan kamu apa gitu, yang terbersit, wah dia harus kerja di perusahaan, dia harus digaji. Sedangkan salah satu pekerjaan yang tersulit dan termulia adalah seorang ibu. Dia tidak di perusahaan manapun, bahkan kadang tidak, ya bisa dibilang nggak digaji kan, karena ya kalau dikasih uang pun ya itu untuk kebutuhan gitu. Tapi itu salah satu tugas atau pekerjaan yang tersulit. Ternyata boleh tambahannya untuk hari Minggu. Tadi Yola singgung masalah Adam diciptakan oleh Allah, tugasnya adalah manajer, mengelola. Tetapi dalam dunia kekristenan itu namanya penata layanan atau stewardship. Di sana ada dua kata, penata dan pelayan. Di satu sisi arti kata penata itu adalah manajer. Di satu sisi dia sebagai pelayan. Nah, sehubungan dengan pelajaran hari Minggu, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, tadi kan disinggung masalah guru. Tugas guru kan di sekolah yang ngajar. Ya. Tetapi pelayanan yang dia lakukan adalah dia mencoba menggali potensi daripada murid itu. Sehingga nanti dia bisa memilih untuk bekerja di mana dan bekerja apa. Itulah salah satu bentuk pelayanan sebagai seorang guru. Nah, kalau kita sebagai karyawan, apa bentuk pelayanan yang mau kita lakukan? Kan begitu. Apakah kita bekerja untuk mendapatkan gaji? Atau kita bekerja memang satu berpikir bahwa pekerjaan itu yang kita dapatkan itu adalah berasal dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, apakah saya bekerja itu untuk melayani pimpinan saya? Ya kalau kita melayani pimpinan, kan tidak berhitung masalah gaji. Walaupun gaji perlu. Kan biasa kita, aku kerja dari jam segini sampai jam segini, aku kerjakan ini. Kok dapatnya cuma segini? Bisa dapatkan, tidak salah. Tidak salah, tetapi apa dikatakan ini di pelajaran hari Minggu, Norman sudah baca tadi di alinea terakhir. Orang Kristen perlu belajar bekerja dengan cara pandang Tuhan. Ya, jadi Adam pun awalnya bekerja bukan untuk kebutuhan hidup dia. Kan kebutuhan hidup dia sudah dipenuhi. Ya. Iya. Nah sekarang persoalannya setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan masih, atau apakah Allah masih memenuhi kebutuhan kita? Jawabannya masih. Nah yang menjadi persoalan adalah kita sering sulit membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita sering membuat keinginan itu menjadi apa? Kebutuhan. Iya. Di situ apa letak persoalan. Jadi kembali pengertian bahwa kita bekerja sebagai karyawan itu adalah ya gue udah kerja, gue dari masuk jam 8 keluar jam 5, gaji gue segini. Lalu berikutnya tahun berikutnya minta gaji naik, nggak diterima, cari tempat lain. Nah kembali ke Adam bekerja bukan untuk kebutuhan hidup dia untuk melayani penciptanya, lalu dia juga untuk melayani makhluk hidup yang lain yang ada di mana, di sekitar dia. Ini konsep sulit diterima memang, tapi itulah faktanya. Konsep pekerjaan dari sudut pandang Alkitab. Tapi ini nggak menjadi excuse ya, nggak menjadi alasan bahwa oh Tuhan pasti cukupi kebutuhan saya dong. Saya leha-leha aja gitu di rumah ya. Itu kan larinya kepada hai pemalas pergilah kepada semut kan gitu. Karena jelas bahwa dari awal
Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepada Iya, Adam dan iya, Hawa. iya. Itu adalah ide dari Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah pekerjaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan di sini nurturing ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita menanam, itu kita memelihara, kita merawat supaya dia bertumbuh. Nah, di sini dikatakan pekerjaan selalu berhubungan dengan melakukan sesuatu dalam kehidupan. Bahkan di Alkitab pun disimbolkan dengan tangan. Ada beberapa ayat di pelajaran hari Senin yang dikatakan pekerjaan itu disimbolkan dengan tangan. Salah satunya di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi pekerjaan apapun yang dijumpai dengan tangan, ya kadang kan mungkin ya kita melakukan banyak hal lah ya dengan tangan pekerjaan kita, bahkan mengetik, kalau saya bahkan main piano itu semua dengan tangan. Nah, keefektifan diri atau kita bisa katakan nurturing itu tidak bisa ditingkatkan hanya dengan katakan saya bisa, saya pasti bisa, tetapi harus dilakukan gitu, harus dilatih. Kalau Pak Pendeta katakan di pekan lalu, pelajaran yang lalu, pendidikan itu adalah pelatihan. Tetapi melatih yang seperti apa? Karena kalau dikatakan practice makes perfect, iya kalau yang dilatih adalah hal yang sempurna. Tetapi kalau dilatih yang salah, dia akan menjadi salah. Akan constantly secara permanen akan menjadi salah kalau melatih satu hal yang salah. Sementara pekerjaan tangan kita adalah berkat dari Tuhan kepada kita dan memampukan kita untuk memiliki hidup yang berarti, rencana utama Allah adalah agar pekerjaan tangan kita ini bisa menjadi berkat bagi sesama. Paulus menulis bahwa kita perlu bekerja melakukan sesuatu yang berfaedah dengan tangan kita supaya kita dapat saling berbagi. Jadi prinsip yang kedua dari pekerjaan ini adalah bukan untuk diri saya. Oh, saya bekerja, saya mau cari uang, saya mau nabung, saya mau beli ini, saya mau pergi ke sini. Bukan, tetapi pekerjaan kita harus menjadi berkat buat orang lain. Baik di tempat pekerjaan itu, saya bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang bekerja bersama dengan saya, ataupun hasil dari pekerjaan saya itu saya pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan di Kisah 20 ayat 34 dan 35, kamu tahu sendiri bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Silakan Pak Pendeta tambahannya. Kalau bisa saya ilustrasikan, bagi saudara-saudara yang punya mobil antik, itu paling tidak 2 hari sekali harus dipanasin. Kenapa? Supaya tidak ada pengendapan oli di mesin. Jadi tetap mesinnya bisa berjalan, lalu dikeluarkan dari garasi, supaya komponen-komponen yang ada di mobil antik itu bisa tetap berfungsi dengan baik. Artinya apa? Pemeliharaan. Jadi kita bekerja itu bentuk Allah memelihara kita. Tetapi sering kita bekerja seolah-olah kita yang membutuhi kebutuhan kita. Ya, seperti yang Yola katakan tadi, gara-gara cari makan sampai lupa makan. Ya kan? Kerja. Beberapa hari yang lalu saya dapat
kiriman di WhatsApp, dikatakan demikian. Allah mengizinkan kamu bekerja, tetapi Allah juga mengizinkan kamu untuk menikmatinya. Karena ada orang bekerja nggak menikmati hasilnya. Ya. Kalau udah kerja, sakit. Nah, jadi konsep Alkitab ini ada sambungannya di pelajaran hari Senin ya, hari Minggu, bahwa bagaimana melihat pekerjaan itu dari sudut pandang Tuhan. Tadi yang pertama adalah kita melayani, lalu yang kedua itu adalah untuk atau bentuk bahwa kita bekerja itu adalah pemeliharaan Tuhan bagi siapa? Bagi kita. Kalau kita hanya diam saja, duduk saja, kan itu satu hal yang sangat apa? Sangat menyiksa sebetulnya. Seperti kalau pertanyaan tadi kan, ada orang katakan, gue pengen tenang-tenang tapi dapat duit. Sekarang pandemik tenang-tenang dapat orang nyumbang terus kan gak enak juga hati kita. Iya kan? Lalu saya pernah juga ikut seminar entrepreneur. Saya pernah sampaikan di sini. Bukti orang masih perlu uang, dia bekerja. Itu dari sudut pandang entrepreneur ya. Kalau dia sudah nggak kerja berarti nggak perlu uang. Artinya apa? Poinnya adalah uang. Nah, sedangkan pelajaran sekolah sahabat kita katakan, harus ingat bahwa kita diberi pekerjaan oleh Tuhan itu adalah bentuk pemeliharaan supaya kita punya kegiatan di mana di dunia ini. Saya ulangi lagi, sering kita bekerja seolah-olah memang kita tidak nyatakan dengan perkataan, tapi kita punya ekspresi kegiatan seolah-olah bahwa kitalah yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Lupa bahwa Tuhan apa? Memenuhi kebutuhan kita, sama seperti buku Matius katakan. Jangan lupa, burung pipit pun Tuhan apa? Pelihara. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Jujur waktu saya baca pelajaran Selasa ini ada perang dalam hati juga ya. Rupanya Tuhan mengharapkan kita sebagai pekerja-pekerja yang perfeksionis. Kalau saya lihat orang-orang yang perfeksionis ini, satu, dia gampang stres karena selalu berharap yang perfect. Kedua, susah puas. Saya termasuk sedikit perfeksionis, tapi sering saya lupa-lupakan. Kenapa? Karena pusing. Mau begini, harusnya begini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat buku Keluaran pasal 25 ini adalah perintah Allah kepada Musa supaya Musa mendirikan tabernakel. Kemah itu. Kemah suci. Dan jelas di sana di ukuran-ukurannya semua apa? Detail dibuat. Lalu Tuhan juga memilih orang-orang yang bekerja. Siapa-siapa dan diberikan apa? Kemampuan. Yang menarik di sana adalah Tuhan memberi kemampuan kepada orang yang dia pilih. Nah, yang perlu kita perjelas adalah kita perlu perfeksioniskah atau perlu berdedikasi? Ini berbeda. Kalau namanya perfeksionis itu ukurannya adalah kita. Tetapi kalau kita bilang dedikasi adalah kita bekerja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya seperti tadi itu kan, bekerja sebagai pelayan, lalu bekerja itu adalah bentuk pemeliharaan, dan bekerja itu juga sebagai, seperti yang saya katakan tadi, penata layanan. Nanti di pelajaran hari Kamis kalau saya tidak salah ingat itu, tentang apa? Tentang penata layanan. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen bekerja harus penuh dengan apa? Dedikasi. Bahkan Alkitab katakan perlu second mile. Second mile itu kita bekerja ekstra dari yang Tuhan kita kita minta. Sederhananya adalah
Apa job desk kita, itulah dikerjakan. Saya jadi ingat Pak Pendeta, karena saya tipe-tipe yang sedikit perfeksionis juga, mungkin Ya, mirip sama dengan musikus Pendeta. begitu, musikus harus begitu. Tapi saya pernah, jadi saya menginginkan misalnya project, saya ingin projectnya seperti ini gitu. Itu perfect di dalam pikiran saya. Ternyata ketika sudah dilakukan seperti itu, ada orang lain yang bisa membuat kayak gini lebih bagus gitu. Dan saya rasa, oh iya ya, kenapa saya nggak kepikir seperti ini lebih bagus? Karena awalnya saya pikir perfect dalam pandangan saya ini sudah cukup, ternyata di luar dari pandangan saya masih ada ukuran yang lebih baik daripada itu. Jadi perfeksionis itu mungkin seperti yang pendeta bilang, bukan menurut pandangan diri sendiri, tetapi sesuai dengan petunjuk. Kalau tadi Musa dikatakan membuat bait atau tabernakel itu sesuai dengan petunjuk, ya memang sesuai gitu. Bukan yang, oh saya mau, bukan sesuai dengan Musa gitu, saya mau kalau yang kayak gini, ini warnanya, tutupnya warnanya merah aja daripada ungu gitu. Ya nggak bisa, karena bukan itu petunjuknya. Lalu ada saya pernah mendengar seseorang yang katakan, kamu harus bekerja di tempat kamu bekerja, sehingga ketika kamu misalnya keluar dari pekerjaan itu, ada sesuatu yang diingat ketika kamu keluar. Jangan sampai ya bukan, maksudnya diingatnya bukan karena masalah gitu ya, ini dia bikin masalah terus, keluar bikin masalah, ingatnya bukan itu, tetapi buatlah sesuatu sampai ketika kamu sudah tidak di situ, kamu istilahnya menurunkan legacy gitu. Di pelajaran kita ditulis juga mengenai ketelitian, terus standar yang tinggi, keterampilan. Meskipun telah jatuh ke dalam dosa, manusia yang fana ini tidak bisa beralasan untuk melakukan sesuatu tugas dengan dedikasi yang kurang maksimal. Tuhan mengharapkan kita untuk selalu melakukan yang terbaik, menempatkan talenta, keterampilan, waktu, dan pendidikan kita untuk digunakan dengan baik untuk tujuan-tujuan besar. Ada lagi yang pendeta mau tambahkan? Saya mau menambahkan apa yang Yola bilang tadi. Yola tadi katakan bahwa, oh saya punya pandangan begini, sementara orang lain pandangannya berbeda. Itu bedakan perfeksionis, bedakan dengan improvisasi atau inovasi. Bedakan perfeksionis dengan dedikasi. Itu berbeda. Perfeksionis adalah, saya punya target, harus perfect. Base-nya kan kita. Tapi kalau dedikasi adalah, apa yang diberikan tugas untukmu, jalankan 100%. Itu berbeda. Jadi, pelajaran kita hari Selasa, di samping kita perfeksionis, kita perlu berdedikasi. Nah, berdedikasinya itu kita jalankan secara perfect. Ya, bisa bedakannya. Beda, perfect itu ukurannya adalah saya, targetnya adalah saya, lalu cita-citanya itu datang dari saya. Itu perfeksionis. Tapi kalau berdedikasi adalah, saya ulangi lagi, berdedikasi adalah apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, apa yang Tuhan katakan, kita jalankan dengan baik. Kenapa? Sama seperti orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membuat furniture itu, buat batu-batu mulia itu, mereka kerjakan sesuai dengan yang Tuhan katakan. Bukan mereka menjadi apa? Menjadi targetnya atau ukurannya, bukan. Itu jadi bedakan dedikasi, perfeksionis, inovasi, dan improvisasi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sekarang kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Norman. Hari Rabu judulnya pekerjaan dan kerohanian. Dari judul aja sudah sangat menampar hati sebenarnya. Karena di awal dibuka dengan sebuah pernyataan, kekristenan bukanlah pakaian yang bisa dikenakan atau dilepas ketika seseorang mengubah suasana hati atau melewati berbagai fase kehidupan. Aku jadi keingat cerita salah satu temanku waktu dia masih di
luar negeri. Dia kan ya karena sebagai SDA kan, jadi nggak bisa makan yang aneh-aneh segala macam. Sampai bosnya bilang, nih anak kalau bahasa Indonesia anak ini banget nih, culun banget, masa nggak bisa Cupu. iya cupu ya kita gitu, cupu nih anak nih, masa sama teman kantor nggak minum bir, nggak minum apa semua macam, payah nih gitu kan. Tapi yang dia lakukan itu pada akhirnya menunjukkan bahwa nih orang ini bukan hanya sekedar terlihat rohani, tapi ditunjukkan juga dari pekerjaannya yang selalu dikerjakan dengan baik gitu loh. Ya, sehingga ketika perpisahan, dia baru balik ke Indonesia, perpisahan, malah kantornya nawarin lagi, udah kamu di sini aja lah, kita tambahin lah, kita naikkan lah gajinya gitu kan. Dia bilang, nggak cukup, sudah saya mau balik ke Indonesia. Nah, kalau sahabat kita juga mengingatkan bahwa kerohanian itu nggak seperti baju yang kita pakai. Dia kalau lagi di rumah seperti apa, lalu ntar di kantor dibuka ganti lagi, ntar di hari Sabtu apalagi tuh berganti yang lebih lagi. Itu nggak bisa, karena seharusnya kerohanian itu menjadi satu identitas kita ketika kita bekerja gitu loh. Siapa kita ya ditunjukkan dengan bagaimana atau jubah kerohanian itu gitu kan. Di sekolah sahabat kita dibilang, orang yang memanifestasikan buah roh dengan caranya sendiri. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa melalui hubungan kita dengan Kristus, kita sebagai manusia akan berfungsi sebagai orang percaya dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini juga ditambahin ada ceritanya, jadi ada seseorang yang sakit parah gitu kan, sekarat, lalu dia dibawa ke rumah sakit di Florida, terus temannya nemenin. Nah, yang temannya perhatiin nih bahwa, wah nih perawat-perawat di sini menaruh perhatian lebih nih sama teman yang sekarat ini. Lalu dia coba tanya, kamu lulusan mana? Kalian tuh lulusan mana? Kenapa perhatian banget ini? Saya nggak pernah nemuin perhatian ini di tempat atau rumah sakit lain. Lalu mereka bilang, iya kami dididik dari sekolah rumah sakit Florida. Nah, dari situ baru dia nyadar, oh ternyata ada rumah sakit yang bisa se-care ini, bisa sepeduli ini dengan pasiennya. Dan dia memutuskan untuk, sahabat kita bilang, $100,000 Amerika Serikat dia sumbangkan kepada rumah sakit Florida ini. Karena dia lihat ini nggak ada di tempat lain. Nah, begitu juga dengan kita seharusnya, bahwa diingatkan kembali, kerohanian itu satu jubah dan itu nggak bisa dilepas. Di mana kita di rumah, di mana kita bekerja, di mana kita bergaul, ya itu yang seharusnya kita pakai dan kita tunjukkan. Aku pernah bilang sebelumnya di pelajaran keberapa ya? Ya kan kita adalah murid Kristus. Guru kita Kristus. Ya kita memancarkan apa yang guru kita pancarkan. Nah, ini juga yang jadi peringat bagi kita. Seperti itu. Pernah nggak ada Norman ketemu dengan teman yang dari segi pekerjaannya dia bisa dibilang sedikit-sedikit menyinggung hukum. Jadi entah itu ya saya bekerjanya ya saya mendapat pekerjaan seperti ini, contohnya di entertainment gitu, yang memang harus masuk ke ranah-ranah seperti itu gitu. Ada nggak pengalaman teman-temannya Norman gitu? Ada, banyak dan sih. Dan bagaimana mereka menyikapinya? Ini menarik. Ada sebagian yang memang dia tetap bertahan dalam artian yang memang ya sebagaimana seorang SDA kan. Tapi ada bagi sebagian yang kayak kompromi, kayak ya memang harus begini, emang saya ya dapetnya seperti ini ya ngikut daripada nggak dapat pekerjaan, ya gitu sih banyak responnya. Oke, gimana tanggapannya Pak Pendeta? Saya punya teman, dia bekerja di bukan entertainment sih, fashion, desainer, teman SMP SMA. Orang tuanya dulu salah satu pimpinan di gereja kita, nggak perlu sebut di mana. Akhirnya dia hilang. Hilang dalam arti, ini istilah kita ya. Hilang itu artinya dia tidak sama-sama dengan gereja kita lagi. Kembali tadi itu, sudut pandang kita tentang pekerjaan itu apa sih? Ya, sudut pandang kita tentang pekerjaan itu apa? Tapi saya bukan mau menyoroti itu, saya mau menyoroti istilah di kalimat terakhir ini, Norman. Ya, kerohanian adalah sebuah jalan dan pola hidup. Pengalaman tadi saya jadi berpikir-pikir bermain kata ini.
Rumah sakit itu kan hospital, hospitality, keramah tamahan. Ya idealnya ya rumah sakit itu harus ramah. Kalau bahasa Indonesia kan agak kurang enak didengar, rumah sakit gitu. Iya. Iya sih. Kesannya begitu, tempat orang-orang sakit gitu semua di situ. Saya tidak tahu apakah perlu dirubah, bukan itu poin saya. Poin saya adalah seharusnya hospitality itu memang menampilkan apa? Keramah tamahan, pelayanan dan sebagainya. Nah, kembali ini agak mundur sedikit. Kalau memang dikatakan kerohanian itu adalah pola hidup dan jalan hidup, itu kapan dimulai? Kan itu pertanyaan pentingnya kan. Nah, kalau kita mundur-mundur ke pelajaran-pelajaran yang lalu-lalu, pendidikan itu adalah pelatihan, orang tua pertama dari anak-anak itu adalah orang tuanya. Dengan kata lain itu dimulai di mana? Di rumah. Ya, dimulai di mana? Kalau di rumah sudah mulai kompromi, keluar pun pasti akan apa? Akan kompromi juga. Ya, keluar pun akan apa? Akan kompromi. Lalu ada orang katakan seperti yang Norman tadi katakan pengalaman. Aduh susah ya, kerja di entertain, begitu segala macam kan. Ya kalau memang itu bukan budaya hidupnya, bukan jalan hidupnya, dia akan susah. Karena dia berjuang dengan, dia berjuang dengan kekuatan dia. Tapi kalau memang itu budaya hidupnya, jalan hidupnya, pola hidupnya, ya dimanapun dia berada, dia akan seperti itu gitu. Cuman pertanyaannya, apakah dia bisa berkembang di tempat itu? Tentu tidak. Susah dong. Ya kan, contohnya dia kerja sebagai entertain tadi kan. Yo, sebelum kita pasang lagu ini berdoa dulu kita. Kan nggak cocok gitu. Orang pun bisa tanda kutip ya, moodnya hilang gitu kan di tempat-tempat seperti itu. Tapi diajak berdoa gitu. Moodnya hilang. Lalu bahasa-bahasa pun bahasa-bahasa yang teratur rapi gitu kan nggak enak gitu, nggak cocok. Jadi kembali poin saya adalah itu memang pola hidup, dimulainya di mana? Di rumah. Lalu kalau itu pola hidup, percayalah dia tidak akan nyaman bertahan di tempat itu, dia pasti akan cari tempat yang lain. Contoh sederhananya adalah kalau orang suka makan yang rasanya pedas, lalu dia makan di rumah makan yang pedasnya kurang, dia nggak akan bertahan di situ. Dia akan cari tempat yang lain. Istilah bahasa pasarnya, dia akan mencari habitatnya di mana kan gitu. Jadi kembali itu dimulai di rumah, itu adalah bentuk pemeliharaan, itu adalah pelayanan, dan itu akan menjadi pola hidup. Baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Termasuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah pekerjaan dan penata layanan. Jadi ini yang sudah disebutkan dari awal pelajaran, penata dan pelayan. Dan terkadang ketika kita berbicara mengenai penata layanan, biasanya kalau sudah mulai penata layanan di gereja itu, wah ini duit nih masalahnya nih, ya kan? Wah ini persepuluhan, persembahan. Tetapi kita belajar di pelajaran hari Kamis bukan, walaupun memang banyak tentang mengenai masalah uang, tetapi penata layanan juga adalah menggunakan segala sumber daya yang Allah telah berkati. Artinya uang, penata layanan waktu, energi, talenta. Jadi apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, apa yang kita mau lakukan terhadap itu. Tuhan sudah berikan waktu. Tuhan berikan waktu kepada kita ini semua sama. Semuanya 24 jam. Tidak ada yang punya 18 jam, 25 jam, enggak. Apa yang kita gunakan dengan waktu itu? Apakah kita benar-benar menggunakan seluruh tenaga, energi, pemikiran kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan dedikasi yang tinggi, yang tadi kita sudah pelajari, atau talenta. Nah, talenta ini berbeda-beda. Pendeta punya talenta yang berbeda, saya punya talenta, Norman punya talenta yang berbeda.
apa yang kita lakukan untuk mengembangkan talenta itu. Dan setelah kita istilahnya sudah bisa dibilang, oh dia ahli di bagian itu, dia ahli di musik, oh dia ahli di teknologi IT. Lalu apa yang bisa kita hasilkan? Apa yang kita bisa lakukan dengan itu? Apakah hanya untuk diri saya? Oh ya, saya dengan keahlian saya ini saya bekerja, saya cari uang. Mungkin terlebih lagi di masa-masa sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan? Karena tadi kita sempat cerita-cerita tentang pelayanan anak muda di OYIM ya saat ini. Wah, ini sekarang udah berkembang nih Pak Pendeta. Program-programnya kreatif, anak-anak mudanya dengan segala banyak keahlian menggunakan media ini untuk menjadi satu pelayanan. Jadi talenta yang diberikan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan? Di bagian akhir dari pelajaran kita juga ada tentang berhubungan sama yang Norman sudah jelaskan tadi. Jangan mengkotak-kotakan. Artinya kerohanian tadi bukan baju yang bisa diganti gitu ya. Walaupun memang dalam satu waktu benar, jangan pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor dibawa ke rumah, stresnya dibawa ke rumah, marah-marah di rumah. Atau jangan pekerjaan di kantor dibawa ke gereja terus jadi ngomongin pekerjaan di gereja. Bukan seperti itu. Tetapi, apakah kita orang yang berbeda ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di gereja? Oh, kalau di rumah saya jadi seorang yang seperti ini. Ini kotak saya kalau di rumah. Oh, kalau misalnya di kantor saya menjadi orang yang seperti ini. Saya harus bossy, saya harus terlihat sebagai pemimpin bagi anak buah saya. Tetapi kembali lagi seperti yang pendeta sudah jelaskan tadi, pekerjaan atau berhubungan dengan lifestyle. Bukan di mana kita bekerja, kita beradaptasi dengan lifestyle, kita beradaptasi dengan pekerjaan kita itu. Tetapi lifestyle kita seperti apa, kita mempengaruhi. Baik di dalam mencari pekerjaan, maupun ketika sudah kita bekerja di situ, ya kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan lifestyle itu. Dan saya ingat sekali cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang sempurna dalam pekerjaan mereka. Kenapa bisa dikatakan gitu? Karena ketika Daniel dicari-cari kesalahannya, tidak ada kecuali dalam hal ibadahnya. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego perintah dari raja adalah siapa yang tidak menyembah akan langsung dibunuh. Ketika mereka bertiga tidak menyembah, nggak langsung dibunuh. Dikasih kesempatan lagi sama raja. Karena raja tahu, oh ini orang-orang yang berguna gitu. Sayang banget kalau saya kehilangan mereka. Saya harus kasih mereka kesempatan supaya mereka mau menyembah, lalu saya tidak membunuh mereka. Jadi di dalam pekerjaan kita pun, kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi orang yang cakap dan penata serta pelayan. Silakan Pak Pendeta. Memang seperti yang Yola katakan tadi, kalau kita bilang penata layanan, identiknya apa, langsung diterjemahkan persepuluhan dan persembahan. Coba lihat Alenia 1, 2, 3, kalimat terakhir di situ. Setelah 1 Petrus 2 ayat 5. Ya. Dengan tanggung jawab kepada Allah, atas pemeliharaan mereka, atas semua karunia. Karunia siapa? Allah. Apa? Uang, waktu, energi, bakat, dan lain-lainnya. Saya mau pertama dari karunia. Karunia itu kan gift, Ya. pemberian. Pemberian itu kan kita dapat bukan karena usaha kita. Tuhan memberikan, atau Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam bukan karena Adam hebat. Karena Tuhan mau memberikan tanggung jawab kepada dia. Apa saja sih yang Tuhan berikan? Pekerjaan, kesehatan, waktu,
terus kecakapan dia seistilah Yola tadi untuk mengelola bumi ini dan lain sebagainya. Nah, itu kan Tuhan minta pertanggungjawabannya. Eh, kamu kerja itu siang, malam harusnya tidur. Tapi sekarang kan orang balik. Gimana pertanggungjawabannya itu? Kan gitu. Lalu masalah persepuluhan dan juga persembahan. Tadi kita bicara bedakan dedikasi, bedakan perfeksionis, bedakan inovasi dan improvisasi. Kalau perfeksionis ukurannya adalah saya. Kalau dedikasi ukurannya adalah si pemberi tanggung jawab. Kita mengembalikan persepuluhan dan persembahan itu harus berdedikasi. Bukan perfeksionis, inovasi dan improvisasi. Harusnya yang menyampaikan ini Pendeta Sani Manopo, Direktur Penata Layanan. Dan saya sering ngobrol sama dia. Saya bilang begini, bro, saya bilang, kan kami seumur dan kawan dekat. Pengamatan saya adalah kesetiaan pengembalian persepuluhan itu bukan masalah frekuensi saja. Tapi nominalnya pun harus tepat. Ini kan dedikasi. Sama seperti pembangunan Ka'bah itu kan, bait suci itu. Dibilang sekian inci harus segitu. Itulah dedikasi. Tapi yang sering terjadi apa? Improvisasi. Biar perfeksionis gitu loh. Contohnya gajinya di belakangnya ada koma-komanya. Bukan dari pendapatannya. Ah udahlah, biar kelihatan keren. Kita improvisasi saja jadi genap. Itu berdedikasi atau tidak? Dia perfeksionis tapi tidak berdedikasi. Karena dia mengembalikannya menurut pikiran dia. Bukan menurut 10% gitu. Bisa dapat poin saya kan? Bisa dapat. Jadi kembali, makanya saya tekankan di hari kemarin. Bedakan dedikasi, bedakan perfeksionis, bedakan improvisasi dengan inovasi. Itu beda-beda. Itu apa? Wilayahnya apa? Beda-beda. Tapi yang Tuhan inginkan di dalam penata layanan itu adalah dedikasi. Bukan perfeksionis. Kalau dia perfeksionis, oke, saya rubah jam kerja saya jadi malam. Tapi dia tetap kerja 8 jam. Kan perfect dia tuh. Tapi tidak berdedikasi kan? Yang Tuhan inginkan adalah dedikasi. Saya menyinggung sedikit yang umum ya, masalah persepuluhan dan persembahan. Lalu saya katakan kepada teman saya Pendeta Sani Manopo, kalau lewat tolong dikasih tahu, nanti saya akan nyambung ke hari Jumat. Kita sering fokus kepada persepuluhan. Sering mengabaikan persembahan. Nah, ini masalah karunia ya, masalah pemberian. Contoh, Yola memberikan titipan kepada Norman bukan karena Norman sanggup, karena Yola kasih saya sama dia. Ya ada rasa love pada dia. Oke, perjanjiannya adalah kembalikan 10% dari penghasilanmu ya. Nah, waktu Norman mengembalikan sama Yola, Norman orang baik atau tidak? Belum. Nah, tiba pada satu titik karena Norman seharusnya tidak layak mendapatkan titipan itu, lalu Norman harus mengekspresikan rasa terima kasihnya sama Yola. Pertanyaannya, berapa persenkah Norman akan memberikan ucapan terima kasihnya kepada Yola? Sebesar perjanjian, lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar sih seharusnya sih. Tapi kenyataannya sekarang? Iya. Iya kan? Jadi kembali, kita harus orang yang berdedikasi. Bukan yang perfeksionis, bukan yang improvisasi dengan inovasi. Seharusnya lebih besar persembahan daripada persepuluhan. Karena ucapan terima kasih, ada ukuran ucapan terima kasih. Kalau kita memberikan ucapan terima kasih di batas sekian, itu bukan ucapan terima kasih, itu iuran. Bisa dapat poin saya. Jadi itu dari sudut pandang yang umum ya. Umum dalam arti saya kalau kita bicara penata layanan pasti bicara duit gitu. Persepuluhan dan persembahan. Jadi kembali, mungkin sudah lewat waktunya. Tuhan ingin atau Allah kita ingin kita itu adalah orang-orang penata layanan yang berdedikasi. Nanti dilanjut lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Kita sudah di penghujung pelajaran kita hari Jumat, silakan Pak Pendeta. Baik, kalau boleh menambahkan yang kemarin Yola, karena istilah dedikasi ini kan perlu kita cermati ya, perlu cermati. Dan kalau kita lihat di gereja-gereja kita, persepuluhan itu ya hampir no problem lah. Cuman yang sering menjadi persoalan adalah persembahan. Ya, kembali saya hanya mengingatkan saja, dedikasi itu bukan hanya masalah berapa kali kita mengembalikan, tapi dedikasi itu berapa yang diminta. Rumusnya kan udah dikasih 10% dari pendapatanmu, itu harus kita kembalikan. Kalaupun ada angka nominal, koma-koma di belakangnya itu, ya harus seperti itu. Cuman kan sekarang kita, bukan terjebak, cuman sekarang kan susah mencari angka-angka desimal ya istilahnya, angka-angka desimal di belakang koma itu. Ya tuliskan sesuai dengan 10% pendapatan kita. Kalau nominalnya tidak ada seperti itu, tidak salah kita katakan ini 10% selebihnya adalah ucapan terima kasih saya digunakan untuk keperluan ini, itu kan tidak salah. Tapi sering orang berimprovisasi kan, improvisasi biar kelihatan perfect, bukan itu. Tapi dedikasi, maka kesempurnaan itu akan terlihat. Oke. Kesimpulan, ini hari Jumat menarik ini. Bekerja kutuk atau berkat? Jika dilihat, bekerja sebenarnya merupakan bagian dari kutuk dosa. Namun, jika dibaca lebih teliti, ternyata yang dikutuk adalah tanah dan bukan pekerjaan. Tapi kalau kata dasarnya tanah itu kan Adamah. Adam itu kan berarti Adam yang terkutuk, bukan pekerjaannya yang dikutuk, tapi bumi ini dan juga manusia itu terkutuk. Apa kutuk? Yang selalu saya katakan, Ulangan 11 ayat 28 dan 27 dan 28 maksud saya. Berkat adalah penurutan, lalu kutuk adalah terpisah dari Tuhan. Jadi kita terpisah dari Tuhan, tapi pekerjaan itu Tuhan tetap berikan kepada kita. Jadi kesimpulannya, ya kita bekerja di mana saja, kekristenan itu adalah pola hidup kita. Ya, kita harus menjadi orang Kristen yang berdedikasi, bukan hanya perfeksionis, inovasi atau improvisasi, tapi harus berdedikasi. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Norman sudah berdiskusi bersama. Pekerjaan adalah ide Tuhan. Tuhanlah yang memberikan pekerjaan pertama kepada Adam dan Hawa. Apa pekerjaan kita saat ini? Apakah kita menggunakan pekerjaan kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.